Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik buat kita. Satu minggu ini kita diberkati oleh Tuhan. Saatnya hari ini kita mau memuji mengagungkan nama Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sungguh hebat dalam hidup kami. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ini sungguh menyukakan hati Tuhan, dan ibadah kami boleh memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Yesus. Terima kasih kami naikkan syukur kami hanya padamu, hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur bagimu, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur. Segala puji
bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Engkau sungguh baik. Apapun keadaan kami, baik atau tidak baik, Engkau tetap baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami kepadamu. Kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Jemaat kami undang untuk panggil betul. Puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Amin Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami siap mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Yang percaya dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Bersyukur pagi hari ini Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Allah sanggup melakukan segala perkara dan Allah sanggup untuk memberkati kita. Allah sanggup. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kita boleh dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau tetap percaya kepada janji-janji Tuhan, karena janji Tuhan iya dan amin dalam hidup kita. Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah
terus percaya kepada janji Tuhan. Bekerja, Percaya. Tuhanku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhanku percaya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu bekerja di tempat ini, memberikan sukacita yang melampaui segala akal di dalam hati setiap kami Tuhan. Memberkati kami dengan berkat dari surgawi. Kami siap mendengarkan berkat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Tetap sehat dan tetap bersemangat dalam Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Kita telah memasuki tahun 2022 dan kita percaya tahun ini akan lebih baik daripada tahun kemarin. Berkat Tuhan akan semakin tercurah kepada kita semua dan kita akan terus diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, amin. Tema kita sepanjang tahun ini adalah menjamu sahabat Kristus. Saya kemarin coba cari-cari apa sih sebenarnya arti dari sahabat itu ya, saudara ya. Sahabat adalah selalu ada, hadapi banyak tantangan. Kepanjangan dari sahabat adalah seperti itu. Dalam Alkitab kita, dalam Amsal 17 ayat 17 mengatakan sebagai berikut. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jelas saudara ya. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ada beberapa tingkat dalam persahabatan saudara ya. Kayak anak sekolah itu loh tingkatannya. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah dan bahkan sampai menikah saudara ya. Persahabatan anak TK itu seperti ini. Main bareng-bareng, lari bareng-bareng, tapi nggak kenal. Anak saya dulu waktu saya tanyain, main di taman gitu ya, siapa nama temanmu? Tak tahu. Di orang dewasa juga seperti itu saudara ya, terlebih juga di media sosial. Misalkan di akun Facebook, udah punya 2 akun, ada akun asli ataupun akun palsu, akrab di Facebook, sering komentar, sering like, sering seperti itu. Tetapi waktu duduk bersebelahan di suatu tempat nggak kenal mereka. Itu adalah persahabatan di tingkat TK. Ibaratnya tingkat TK saudara ya. Di tingkat SD, anak SD itu kenal nama temannya, main bareng-bareng, sering ketemu sama temannya, belajar bareng-bareng. Tetapi anak SD itu
mencatat, saudara, mencatat apa kebaikannya, apa yang misalkan sering dijahili. Kalau sering dijahili dia marah, kadang ya keluar bahasa Inggrisnya seperti itu. Tapi juga wong beri kelenteng ini dijarak biasanya cah cilik-cilik bahasa Inggrisnya metu kabeh. Golongane sego pecele metu kabeh. Itu ibaratnya seperti itu persahabatan di tingkat yang SD. Orang dewasa juga seperti itu. Ada orang yang persahabatannya selalu mengingat keburukan orang terus, tapi juga mengingat kebaikannya. Yang lebih dewasa lagi di tingkat SMP. Kalau di tingkat SMP itu biasanya berdasarkan azas manfaat ya. Di SMP itu kalau mau jadi sahabat baik saya, kalau ada pelajarannya saya nggak bisa, dikasih contekan. Kalau saya nggak masuk, bolos, dimintakan izin sama gurunya. Kemana temanmu tadi? Sakit, ya, seperti itu. Jadi kalau tidak menguntungkan, tidak dijadikan sahabat. Di tingkat orang dewasa juga seperti itu. Ada yang orang bersahabat hanya melihat keuntungannya saja, nggak mau rugi, jadi ini. Gak gelem rugi, lek menguntungkan ya jadi sahabatku. Kalau nggak menguntungkan ya bukan sahabatku. Tapi saya yakin di sini nggak ada, saudara ya, nggak ada di sini. Di sini nggak ada, di luar sana adanya. Di tingkat SMA, saudara, ini yang lebih ramai itu biasanya di tingkat SMA. Anak-anak SMA itu biasanya sukanya ketemu tiap hari. Tiap hari ketemu. Padahal di sekolah sudah ketemu, pulang sekolah, habis makan keluar lagi. Kalau ditanyain orang tuanya, nanti le, ono tugas kelompok pak, ono tugas bareng pak. Grup WA yang paling rame itu biasanya kalau nggak grup SMA ya grup alumni SMA, itu paling rame biasanya. Nah, grup alumni di SMA itu paling rame, karena di sana itu kadang ya yang punya mantan, yang punya anu itu rame. Sudah pernah SMA semua atau ini? Saya yakin sudah pernah SMA. Di tingkat atas lagi, persahabatan di tingkat kuliah, saudara ya. Kalau anak kuliahan itu biasanya susah bareng-bareng, seneng bareng-bareng, makan juga bareng-bareng. Makanannya juga rata-rata sama. Pas tanggal tua, Indomie, Sarimi, Supermi, pokoknya enggak, yang mereknya Mbak Mi enggak ada. Enggak ada itu. Enggak ada merek Supermi, saudara ya. Walaupun mata kuliahnya banyak yang nggak lulus, tapi kalau disuruh demo paling di depan sendiri. Ada orang yang seperti itu, saudara ya, persahabatan. Sukanya ngeritik kayak, koncone dikritik kayak. Tapi orangnya juga baik, senang nulungi, ya. Senang susah bareng-bareng, senang bareng-bareng. Di tingkat yang lebih dewasa lagi, menikah, saudara ya. Kalau sudah menikah, ini untuk orang yang sudah menikah ya, yang belum menikah jangan dipakai dulu. Ini orang yang sudah menikah. Kalau orang yang sudah menikah itu persahabatannya adalah pilihan. Biasanya pilihan antara pasangan dan sahabat. Kalau kita mau ketemu teman gitu ya, Bu, mau ketemu teman di mana gitu ya, misalkan di kafe apa lah. Kita ketemu teman di sana, baru ngobrol 20 menit, HP berbunyi, dululit, nada deringnya elek, dululit, diangkat salah, nggak diangkat yo ngamuk. Biasanya istri itu ya, kalau kita keluar, itu kalau kita ditelepon, pertanyaannya kata-kata yang keluar itu cuma 3. Kita angkat telepon, pertanyaan pertama posisi, kalau enggak gitu di. Yang kedua, karo sopo. Setelah kita jawab,
Dia pasti jawab, oh ya wis, ditutup seperti itu. Belum 20 menit. Kalau terlalu lama ditelepon lagi. Biasanya anaknya rewel, ibu sing rewel, apa? Nah, seperti itu saudara ya kalau sudah menikah. Tetapi pasangan kita itu adalah sahabat terbaik kita di dunia ini. Orang diciptakan itu kan, menikah itu kan bukan karena persamaannya, saudara ya. Karena dua perbedaan dijadikan satu. Karena dua perbedaan dijadikan satu, akhirnya kita harus saling memahami. Orang laki-laki itu biasanya kalau fokus satu ya satu. Misalkan kita mau kerja ya, kita fokusnya mau kerja. Naruh kunci di mana? Kunci sepeda motor lah. Baru keluar 30 menit, 30 detik. Lupa kunci tidak dibawa, kita lupa naruhnya. Saya yakin bukan hanya saya saja yang seperti itu. Banyak bapak-bapak yang seperti itu. Tetapi kalau ibu-ibu itu hebat saudara ya. Selain bisa banyak ke fokus hal, itu teliti. Kalau pagi misalkan bangun pagi, bisa masak, disambi momong, disambi apa. Tetapi kalau kita menyentuh barangnya itu lecet sedikit dia tahu. Kayak yang mangkok plastik itu loh ya. Itu kalau cuwil sedikit dia tahu. Jadi saking teliti nih. Seperti itu kalau ibu-ibu biasanya. Ada 3 hal yang bisa mempengaruhi sebuah persahabatan, saudara ya. 3 hal. Yang pertama adalah rahasia. Kalau persahabatan itu punya rahasia yang terlalu besar ya, kita nyimpen rahasianya sahabat itu juga bahaya, negatif biasanya. Ada juga rahasia-rahasia lain. Kadang kita kan ada teman berbagi rahasia kepada kita, curhat. Nah, kalau kita gak bisa menjaga rahasia teman kita, sahabat kita, itu akan membuat bumerang untuk kita. Kadang ada juga waktu ngobrol sama istri atau suami ada telepon masuk. Diangkat tetapi agak menjauh, terus jawabannya halo gitu tapi pelan. Itu juga bahaya itu saudara ya. Itu bahaya. Berarti ada sesuatu yang lain. Yang kedua adalah pengampunan. Tuhan Yesus itu mengajarkan kita mengampuni seseorang itu berapa kali toh? 70 kali 7 kan? 490 kali. Itu adalah sebuah kiasan. Artinya kita harus mampu memberikan pengampunan yang tak terbatas dalam satu hari. Karena dalam sebuah hubungan itu kan gak mungkin suatu saat itu pasti terjadi gesekan. Gak mungkin harus ibarat jalan tol jalannya lurus terus, itu gak mungkin. Pasti ada gesekan. Entah itu gesekannya dalam hal keuangan, dalam hal apa, dalam hal pekerjaan ataupun dalam hal menjaga rahasia, itu pasti ada gesekan. Dan orang yang mengampuni adalah orang yang bisa dan terus akan diberkati oleh Tuhan. Mengampuni itu harus, tapi melupakan tidak harus, saudara ya. Orang yang mengampuni itu bisa melakukan mengampuni, tetapi kadang orang yang mengampuni itu tidak bisa melupakan. Pokoknya dalam kata pengampunan itu, dalam pengampunan itu tidak boleh ada kata yang keluar iki yang pertama dan yang terakhir, itu tidak boleh, saudara ya. Selalu ada kesempatan yang lebih baik di masa yang depan. Tuhan Yesus juga mengajarkan soal pengampunan itu seperti ini, saudara ya. Ada seorang berdosa yang berzina ya, dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Menurut hukum Israel kan orang yang berzina itu kan harus dirajam ya, dilempar batu sampai mati. Tuhan Yesus berkata seperti ini, saudara ya.
Adakah di antara kalian orang yang tidak berdosa? Kalau ada orang yang tidak berdosa, monggo dihukum rajam seperti itu. Tetapi mereka tidak berani mengangkat tangan. Akhirnya mereka pergi. Dan Tuhan Yesus berkata seperti ini, pergilah kepada wanita itu, pergilah dan jangan melakukan dosa lagi. Itu artinya orang hidup itu tidak untuk masa lalu, saudara ya. Orang hidup itu untuk masa depan. Masa lalu tidak bisa diulang, tetapi masa depan masih bisa dirancang. Kalau kita masih bisa memberi kesempatan kepada saudara kita yang menyakiti kita, bukankah luar biasa? Bukankah kita menjadi berkat untuk orang tersebut? Beda kalau dalam hubungan rumah tangga kita seperti itu tadi yang dicontohkan tadi ya. Kalau ada pasangan kita yang melenceng seperti itu tadi dan jawabannya bisa seperti itu, luar biasa saudara ya. Misalkan bapak-bapak kayak di sinetron itu, bapak-bapak ada yang berselingkuh gitu. Dan jawaban istrinya adalah pergilah dan jangan lakukan lagi. Puji Tuhan, luar biasa itu. Luar biasa. Biasanya rata-rata jawabannya seperti itu. Pergilah dan jangan pernah kembali lagi. Berat saudara ya. Ikut ajaran Tuhan Yesus itu berat. Makanya kalau pengen menjadi sahabat Kristus itu, kita harus bisa merefleksikan diri kita sendiri. Kalau kita bisa menjadi lebih baik untuk diri kita, kita juga akan bisa menjadi lebih baik untuk orang lain. Hal yang ketiga adalah waktu luang saudara ya. Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu luang? Waktu yang diberikan kepada kita selepas kita kerja, selepas kita biasanya kalau ibu-ibu kumpul itu, nah, kumpul bareng itu, kalau ada waktu luang dilakukan untuk apa ya saudara ya? Puji Tuhan, berdoa. Berdoa. Biasanya ngerumpi saudara ya. Kadang nggak terasa ada hal yang dikatakan, sudah dengar belum? Wis roh apa urung? Kae lah. Hal seperti itu kan kurang baik untuk kita saudara ya. Ada 3 hal juga yang membantu kita bisa merefleksikan diri menjadi lebih baik, menjadi sahabat yang lebih baik untuk saudara-saudara kita. Yang pertama adalah waktu. Waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita hidup di dunia ini. Bagaimana kita belajar dari waktu-waktu yang sebelumnya. Bagaimana kita belajar dari kegagalan-kegagalan kita. Bagaimana kita belajar menjadi lebih dewasa seiring waktu. Ada peribahasa yang mengatakan jarum jam akan terus berputar dan kembali kepada angkanya lagi. Tetapi waktu yang sudah berputar tidak akan pernah kembali lagi. Waktu kita di dunia ini, kata Alkitab itu 60 tahun saudara ya. Itu adalah waktu terbaik. Lebih dari itu adalah kesengsaraan. Jadi kalau sekarang umur saya, umur saya itu sekarang 41. Kalau misalkan 60 tahun, kalau bisa nyampe 60 saudara ya, itu masih tinggal dikasih waktu 19 tahun. Sedangkan rata-rata orang sekarang itu umur mulai 30 lebih, asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan lain-lain. Jadi bagaimana kita belajar memanfaatkan waktu menjadi lebih baik. Seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa menjadi sahabat untuk saudara-saudara kita menjadi lebih baik. Yang kedua adalah cermin. Ada perkataan orang tua yang mengatakan cermin itu adalah sahabat yang paling jujur. Kalau kita tertawa di cermin itu juga kita akan tertawa, kelihatan tertawa saudara ya. Kalau kita menangis di cermin juga kelihatan menangis.
Nggak ada kalau kita ketawa di cermin itu menangis. Nggak ada. Itu kalau bukan cerminnya yang error, juga orangnya yang error. Jadi cermin itu kita bisa belajar. Kan tiap orang itu kalau bercermin ya, kita kan mesti tahu di mana kekurangan kita. Rambut kurang rapi, brengos wis dawa-dawa, janggut waktunya dibersihkan, kita tahu. Jadi kita bisa belajar. Bisa belajar bagaimana, di mana kekurangan kita. Ada juga peribahasa seperti ini, saudara. Cermin itu bisa mencerminkan diri tetapi tidak bisa mencerminkan hati. Pelajarannya adalah bagaimana kita belajar tulus pada orang lain. Kadang ada kelihatannya di depan baik, senyum, tapi di belakang nggak tahu, saudara ya. Jadi walaupun cermin itu bisa merefleksikan diri kita, lihat tubuh kita di cermin, tetapi kan tidak bisa tahu hati orang lain. Kita bisa belajar dari situ, saudara, agar kita bisa menjadi lebih baik, menjadi sahabat yang saling berbagi dalam kesusahan, saling berbagi dalam kesenangan. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari. Kita akan buka Alkitab kita. Belum buka Alkitab ini tadi. Waktunya sudah hampir habis. Kita akan buka Alkitab kita dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk saudara. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, beginilah firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Jelas di sini Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kita ingin menjadi seorang sahabat Kristus, kita harus seperti mengikuti apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Persahabatannya dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan itu namanya sahabat, saudara ya. Tetapi kalau tidak dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan itu namanya komplotan, saudara ya. Tahu kan bedanya komplotan sama sahabat? Kalau komplotan itu urusannya dengan yang berbaju coklat, saudara ya. Tapi kalau kita sebagai sahabat Kristus itu kan harus saling membangun. Harus saling membangun, harus saling menguatkan. Sekarang itu ekonomi lagi susah, saudara ya. Kalau saya disuruh mensurvei orang, kalau saya disuruh tanya ke orang, bagaimana tahun ini dengan tahun kemarin? Gelap, saudara ya. Banyak teman-teman saya yang bekerja di bidang ekonomi mengatakan sulit tahun ini. Tetapi bukankah kita mempunyai sahabat yang luar biasa, yang selalu menolong kita di saat kita sulit? Jujur, saudara ya, itu waktu anak saya opname dulu 7 hari itu, saya cuma punya uang 300.000, saudara. Bener ini, saya cuma punya uang 300.000. Saya cuma mikir, Tuhan, gimana ini Tuhan? Saya cuma ngomong seperti itu. Puji Tuhan,
Tuhan tolong melalui saudara-saudara seiman, melalui sahabat-sahabat saya yang luar biasa di gereja ini. Tuhan tolong dengan berbagai macam cara, pasti bisa kita lewati. Gak ada hal yang gak mungkin kita lewati tanpa sahabat kita Tuhan Yesus. Ada lagunya ya. Ada satu sobatku. Ada sebuah pujian yang mengatakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Luar biasa loh lagu ini. Saat kita sesak, saat kayaknya itu nggak ada yang ditoleh, saudara ya. Tapi kalau kita mau menoleh kepada sahabat kita, ada kok jalannya. Yang terakhir, ada dua tipe sahabat, saudara ya. Satu adalah sahabat yang baik, dan satu sahabat adalah sahabat yang buruk. Kita dari sahabat yang buruk dulu. Sahabat yang buruk adalah sahabat yang menjauhkan kita dari Tuhan. Mazmur mengatakan, janganlah kamu berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk di antara kumpulan pencemooh. Artinya seperti ini. Kita harus punya protek, harus punya filter dalam bersahabat dengan seseorang. Kalau orang itu membangun untuk kita, monggo. Tetapi kalau orang itu membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita jauh dari persekutuan doa, wayahe doa online, Google Meet, dijak dolanan PS, nah, itu kan menjauhkan dari teman, saudara. Wayahe doa Google Meet, diajak ngopi, cuma 30 menit, saudara ya. Kita doa tengah pekan itu cuma 30 menit, itu pun juga online. Walaupun sesibuk apapun kita usahakan bisa ikut. Karena doa itu kan kekuatan kita, saudara. Kekuatan orang Kristen itu ada di doa. Ada seorang saudara seiman kita yang mengatakan, aku doa atau bolong mas, doanya pokoknya terus semua saya terus berdoa. Luar biasa, saudara. Karena dengan doa di saat kita sulit itu kita percaya Tuhan itu ada. Di saat kita sulit kita percaya Tuhan itu menolong kita. Yang kedua adalah sahabat yang mengecewakan. Sahabat yang mengecewakan adalah sahabat yang meninggalkan kita di saat kita jatuh. Contohnya dalam Alkitab itu 3 orang sahabatnya Ayub, saudara ya. Di saat Ayub jatuh, sakit, seperti itu sahabatnya meninggalkan. Dan yang ketiga adalah sahabat yang hanya mencari untung saja, saudara ya. Kayak sahabat level SMP tadi loh, saudara ya. Kalau menguntungkan ya sahabat, orang menguntungkan ya tonggo.
Dan sahabat yang baik adalah lawan dari tadi. Sahabat yang tidak mencari keuntungan sendiri, sahabat yang mau berbagi untuk saudaranya, sahabat yang mau memberi pengampunan di saat sahabatnya bersalah. Kan orang itu tidak mungkin lepas dari gesekan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kata Alkitab seperti itu. Jadi kalau kita makhluk sosial kan gak mungkin kita gak bergesekan dengan orang lain. Kita kan bukan Tarsan, saudara ya. Tarsan saja kalau pengen melucu itu butuh teman, saudara ya. Tarsan itu gak bisa melucu sendiri, butuh teman. Jadi seperti itu, saudara ya. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mendukung potensi saudaranya, memberikan kesempatan kepada saudaranya. Itu adalah sahabat yang baik. Tetapi di atas semua itu sahabat terbaik kita adalah Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus itu seperti ini ya. Kenapa toh Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang domba, saudara ya? Kok enggak lahir di istana seperti itu? Itu adalah merefleksikan diri bahwa Tuhan Yesus itu dari tempat yang paling rendah. Kandang domba itu kan tempatnya budak, saudara ya, tempatnya hamba. Dia ingin mengangkat kita menjadi seseorang yang layak, menjadi sahabatnya yang layak di mata Tuhan, menjadi seorang penghuni kerajaan surga, saudara ya. Dan dia bahkan memberikan nyawanya untuk kita. Bukankah tadi Alkitab mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Tuhan Yesus adalah sahabat kita dan dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Mari kita syukuri anugerah keselamatan yang Tuhan beri pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang seluruh pemain musik untuk maju ke depan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya aku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan
Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Tiada Tuhan sepertimu, Kau Allahku yang setia. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini dari hati kita yang terdalam. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang setia sepanjang hidup kita. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik untuk Allah kita. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan Yesus, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang berjanji dalam hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu teruji untuk setiap kami Yesus. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Ucapan syukur kami untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya, haleluya Yesus. Berikan aplaus untuk Allah kita. Bapak Han untuk berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah dengar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih untuk segala sesuatu dalam sepanjang tahun ini yang sudah Tuhan persembahkan untuk Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik. Engkau sudah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Engkau hadirat-Mu kami menikmatinya. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa bersama-sama. Kiranya kasih sayang Tuhan tinggal untuk setiap kami. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, boleh Engkau mengangkat tangan di tempat duduk-Mu. Kiranya berkat kesembuhan dari Allah Bapa akan memberkati kita semuanya hari ini. Engkau yang sakit pulang membawa kesembuhan di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kita yang hari ini datang membawa beban, pergumulan, kesulitan, tantangan, ini akan menjadikan kita kuat, sebab pertolongan Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita pulang bersama-sama. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memberkati kita, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Buat kita yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.